Halo semuanya, perkenalkan saya Widian Purnomo. Kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu jurnal, yaitu jurnal yang berjudul A Mathematical Model for Resource Allocation in Emergency Situation with the Cooperation of NGOs under Ancient Pyramid. Nah, jurnal ini sebenarnya membahas mengenai resource allocation untuk ketika ada keadaan yaitu bencana alam. Jadi untuk kejadian yang tidak menduga. Nah, itu ada cuplikan atau jurnalnya itu seperti apa yang ada di PowerPoint saya ini. Nah, NGO sendiri, GO itu tuh government operation, maksudnya ini itu kerjasama dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang dimiliki oleh pemerintahan seperti itu. Nah, jadi latar belakang penulis kenapa ingin meneliti mengenai resource allocation untuk bencana alam, karena kita tahu bahwasannya bencana alam itu suatu kejadian yang tidak terduga. Jadi walaupun pihak LSM sudah pasti memiliki persediaan ketika ada suatu bencana alam untuk penanggulangan dan lain sebagainya, tapi ternyata itu masih belum cukup. Karena bagi pihak LSM, menurut LSM sendiri, untuk menanggulangi sebuah bencana alam itu membutuhkan perencanaan yang tepat untuk logistiknya, fasilitas, transportasi, dan lain sebagainya untuk menuju ke lokasi bencana. Nah, padahal kita tahu bahwa bencana alam itu suatu kejadian yang tidak terduga, jadi waktunya kita tidak bisa memperkirakan, kemudian untuk jumlahnya, biaya, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa hal yang menurut LSM itu menjadi pertimbangan. Nah, yang pertama adalah untuk penanggulangannya sendiri, untuk membantu korban di lokasi bencana alam. Itu yang pertama, LSM itu harus mencari logistik yang terdekat di sekitar lokasi supaya untuk mengantarkan ke korban itu lebih cepat. Padahal kita tahu otomatis jika ada kejadian bencana alam di lokasi tersebut itu akan menimbulkan kelangkaan logistik. Dan yang kedua adalah LSM mempertimbangkan transportasi apa yang sekiranya mampu untuk menuju ke lokasi dengan cepat. Dan yang ketiga adalah apa saja barang-barang yang dibutuhkan, logistik yang dibutuhkan di lokasi. Dan yang keempat adalah komunikasi antara orang yang ada di lokasi kejadian dengan pihak LSM. Nah, itu adalah beberapa faktor yang sangat-sangat diperlukan oleh pihak LSM dalam pendistribusian logistik dan juga bantuan. Jadi seperti bisa kita lihat di gambar, kalau semisal ada kejadian seperti ini adalah salah satu gambar tsunami-nya waktu itu di Banda Aceh. Nah, ini otomatis pihak LSM harus mempertimbangkan logistiknya dan juga sumber bisa dapat logistiknya itu di mana saja. Padahal tadi pihak LSM mencari logistik itu dari tempat yang terdekat dengan lokasi kejadian, gitu kan. Nah, kalau semisal di tempat terdekat lokasi kejadian tidak ditemukan, maka pihak LSM harus mencari ke sumber yang lain, dan itu otomatis membutuhkan waktu dan juga biaya serta angkutan yang kita tidak tahu seberapa besar yang harus dikeluarkan oleh pihak LSM. Oke. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan total biaya dan total waktu yang harus dikeluarkan oleh pihak LSM. Karena kita tahu pasti korban membutuhkan bantuan dengan sangat cepat, dan juga pihak LSM itu juga harus mempertimbangkan supaya pengeluaran biayanya itu minimal seperti itu. Nah, karena ini merupakan kejadian yang tidak terduga, ini pasti mempertimbangkan beberapa hal, yaitu asas kebenaran, ketidakpastian, dan juga kepalsuan. Kenapa kita menggunakan asas ini? Karena kita tidak tahu kejadiannya itu akan kapan, bagaimana, dan sebagainya. Otomatis kita mempertimbangkan hal ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke model matematikanya.
Jadi si peneliti membawa kejadian tadi dengan hal-hal tadi, kemudian dibawa ke model matematika. Di jurnal ini, peneliti menggunakan bilangan neutroscopik. Jadi ini adalah sebuah bilangan fuzzy. Nah, di sini peneliti menggunakan bilangan fuzzy segitiga. Nah, di sini kita tahu ada A1, A2, dan A3. Kemudian ada A1 double aksen, A1 aksen, dan A3 double aksen. Oke, di sini ada, jadi ini diagramnya X, T, I, dan F. T tadi kebenaran, I-nya ketidakpastian, dan F-nya adalah kepalsuan, seperti yang sebelumnya. Oke, nah kemudian di bilangan segitiga ini, bilangan segitiga tadi, jadi yang A2 ini itu adalah jumlah, misalkan jumlah dari yang kita maksud, yaitu misalkan 10. Nah, si A1 itu adalah skala toleransi. Semisal barangnya hanya ada 8, terus yang A3 adalah kelebihan dari barangnya ada 12, gitu. Jadi, kita bisa memperkirakan kalau semisal kita butuh barang 10, tapi ternyata hanya ada 8, ini masih merupakan toleransi dari kita, jadi si kebutuhannya itu masih terpenuhi kalau semisal ternyata barangnya hanya ada 8 padahal kita butuhnya 10. Dan jika kelebihan, maksudnya ada barangnya ada 12 gitu, bagaimana kelebihan barangnya itu masih bisa digunakan dan tidak mubazir seperti itu. Jadi ini merupakan kita menggunakan skala toleransi tadi, makanya kita menggunakan bilangan fuzzy dan bilangan segitiga fuzzy yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ini merupakan tadi definisi dari bilangan fuzzy neutroscopiknya. Di sini ada T dari 0 hingga 1, I 0 hingga 1, dan F-nya 0 hingga 1. Maksudnya ini adalah probabilitas, jadi kita bisa mengambil antara 0 hingga 1 mengenai dari kebenaran tadi, ketidakpastian gitu. Dan semisal bernilai 0 berarti tidak ada asas kebenaran di situ, tidak ada asas kepastiannya di situ. Oke. Nah, selanjutnya kan kita tadi memperoleh bilangan segitiga fuzzy-nya A1, A2, A3. Nah, untuk mendapatkan T, I, dan F itu tidak langsung kita memperkirakan T-nya berapa, I-nya berapa, F-nya berapa. Jadi kita menggunakan persamaan yang di sini, bahwasanya T itu merupakan hasil dari lambda ini dikali dengan X, nanti X-nya kita cari, dikurangi A1 per A2-1 ketika X-nya itu berada di rentang A1 hingga A2. Nah, A1 dan A2-nya ini kita tentukan, tentu. Dan untuk nanti nilai X nanti kita hitung, tuh. Jadi kita peroleh dari solusi. Nah, ini untuk I, tadi T merupakan kebenaran, I merupakan ketidakpastian, ini persamaannya. Selanjutnya untuk F merupakan ketidakbenaran, ini juga persamaannya. Nah, di sini kita ada alfa, beta, dan juga gamma. Tuh, ini kita peroleh nanti dari data yang ada. Oke. Selanjutnya ini merupakan rankingnya. Nanti setelah diperoleh T, I, dan juga F-nya, kita bisa seperti ini, dapat ini theta dan juga I-nya. Ini merupakan rankingnya, jadi kita bisa memperkirakan untuk menemukan ini ya, angka asli. Tuh, jadi nanti kita merubah dari bilangan fuzzy ini ke angka yang asli. Oke, ini ada diagram dari representasi modelnya. Sebenarnya modelnya itu seperti ini. Ketika ada data yang masuk mengenai biaya, kemudian waktu, dan ini ratio arrangementnya, kemudian ada demand-nya, estimasi untuk demand, selanjutnya ini untuk kapasitasnya. Oke, dari data yang ada itu, kemudian kita mendapatkan ini, kita rubah ke bentuk difusinya tadi, menggunakan bilangan neutroscopiknya. Nah, dari sini kita bisa selesaikan.
yaitu dengan neurotropic programming technique, dan kita akan mendapatkan optimal biaya dan juga optimal waktu, dan itu merupakan outputnya. Itu adalah hasil yang kita harapkan. Nah, ini ada beberapa notasi yang digunakan, notasi matematika yang digunakan. Ada I seperti itu hingga W. Jadi sebanyak ini notasi yang kita gunakan dari data yang kita peroleh. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel yang ada di jurnal tersebut, karena ini data yang diperoleh berdasarkan tadi kerjasama dengan NGO-nya. Nah, ini untuk optimal untuk mendapatkan objek fungsinya, ini untuk fungsi objektif ya, kita bisa memperoleh untuk mendapatkan tadi, ini datanya diolah seperti itu untuk mendapatkan T ini, T dan juga W ini. Nanti ini untuk kita masukkan, operasikan di fungsi objektif. Nah, selanjutnya ini merupakan koefisien untuk kendala, fungsi kendala kita. Itu yang diperoleh alfa, beta, dan juga gamma. Seperti ini data-datanya. Nah, setelah kita mengolah data tadi dari data tersebut, kemudian kita masuk ke fungsi objektif. Nah, di sini kita untuk mendapatkan solusi dari nilai X. Jadi yang data yang sudah diperoleh, ini kita masukkan ke fungsi objektifnya. Itu seperti ini, meminimumkan. Jadi gunanya adalah untuk yang minimum Z1 itu meminimumkan biaya, dan yang Z2 adalah meminimumkan waktu. Jadi dari data yang diperoleh, biayanya seperti apa tadi, kita sudah mendapatkan C, F, dan juga P sama Y-nya. Ini dengan sigma dari I hingga I besarnya, jadi kita sudah peroleh I besar ini indeks untuk yang awal tadinya. I besar itu indeks untuk LRC-nya, kemudian ini J itu indeks dari DC, DC itu distribusinya, D itu distribusi masukkan seperti itu. Nah, kemudian kita balik ke fungsi objektif. Kemudian ini untuk constraint-nya, tadi untuk kendala kita sudah bisa mendapatkan A dan juga P itu seperti ini hingga T-nya. Tadi T-nya sudah diperoleh juga dari data. Di sini nanti kita peroleh solusi untuk X, karena kita ingin mendapatkan nilai X-nya itu berapa, X yang optimal itu, dan juga D yang optimal. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X yang optimal tadi, kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode defusifikasi. Oke. Di metode ini, setelah mendapatkan nilai X tadi, baru kita mencari I, T, dan juga F yang menggunakan persamaan di awal, di slide awal tadi. Itu dengan bilangan fazinya, dengan bilangan segitiga fazi, terus juga X-nya kan sudah kita peroleh, kita bisa mendapatkan T, I, dan juga F-nya. Ini menggunakan definisi ketiga yang di slide sebelumnya kan. Ini kita peroleh R-nya, untuk mencari R, rankingnya. Jadi R-nya bisa diperoleh dengan persamaan ini. Ya, kemudian ini dia. Untuk penjelasannya, ini L itu lowernya, M itu yang di tengah, U itu uppernya. Jadi nanti dihitung menggunakan definisi 3 tadi, diperoleh seperti itu. Kemudian ini untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, setelah mendapatkan nilai X, kemudian kita defusifikasikan, kita dapatlah rankingnya, kayak gitu, dapat T, dapat I, dapat F. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita memaksimumkan dari alpha, beta, dan juga gamma. Alpha tadi membership dari ketidakpastian, kemudian beta itu dari maksud saya alpha itu kebenaran, beta itu ketidakpastian, dan gamma itu dari ketidakbenaran. Kita sudah mendapatkan tadi. Kemudian, nah
solusi dari fungsi objektif ini, kita sudah mendapatkan solusi untuk Z-nya, bukan ZK, jadi Z1, Z2 hingga K tadi. Kemudian kita gunakan sebagai kendala di sini, di solusi multi objektif, untuk mendapat dengan tujuan kita adalah memaksimumkan alfa, beta, dan gamma. Alfa dikurangi beta ditambah gamma. Dengan kendala yaitu Z yang sudah kita peroleh sebelumnya, U itu tadi sudah ada, U itu jumlah, L-nya itu jenis dari barangnya. Dengan kendala seperti ini, nanti kita peroleh solusi lebih lanjutnya untuk kita peroleh si X-nya tadi, jumlah yang optimal. Tuh, sehingga kita bisa menemukan total biaya dan juga waktu. Karena kita sudah mempertimbangkan tadi, kita ingin mendapatkan jumlah yang optimal dengan biaya yang juga minimum, dan juga bisa memperkirakan sumber daya mana yang kita gunakan untuk mendapatkan logistik tadi, dan juga transportasi mana yang kita gunakan yang bisa mendapatkan waktu yang optimal untuk sampai ke lokasi bencana alam. Oke, berdasarkan hasil tadi, kita sudah peroleh X-nya, kita peroleh Z-nya, biaya yang optimal, kemudian waktu yang minimum juga. Kita bisa simpulkan di sini bahwasanya dari penelitian tadi, sebenarnya model ini tuh hanya memfokuskan betapa pentingnya LSM sebagai lembaga manusia itu untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, dengan model ini diharapkan dapat membantu pihak LSM untuk mengambil keputusan agar bisa menghemat biaya dan juga waktu dalam mendistribusikan logistik ke lokasi bencana. Itu. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga penjelasan mengenai jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih.